Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bi tahiyatul Islam, tahiyatan min indillah, tahiyatan ahlil jannah, tahiyatan barakatan tayyibah, tahiyatan salamatan daimatan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha innaka khairu man zakka maulaha. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita di malam hari ini untuk menjadi bagian dari kelompok yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kelompok yang Allah Subhanahu wa ta'ala pilih untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Berkumpul di masjid, dan kita telah melaksanakan ibadah yang paling mulia. Ibadah yang pertama kali nanti akan Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita nanti di hari kiamat. Yaitu kita telah laksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah salat kita, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menegakkan salat sepanjang hidup kita, sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa kita dari jasad kita ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita, keturunan kita, orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menjaga salatnya terus sampai kemudian maut menjemput kehidupan mereka. Ikhwani al-ahibba, setiap hari Rabu ba'da maghrib, ya, insyaallah, kecuali satu pekan yang nanti akan diisi oleh Ustaz Sofyan Rurai, saya akan menemani kita semua, jadi bukan mengajarkan ya, tapi menemani kita semua membaca kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Kitab tafsir yang beliau susun berdasarkan standar ilmiah penulisan kitab tafsir, yang nanti kita akan lihat bagaimana sesungguhnya standar ilmiah dari penulisan kitab tafsir ini. Kita berharap dengan kita mengkaji kitab tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ini, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bacaannya setiap hari, ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang siang dan sepanjang malam. Bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan, akan tapi juga menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya. Dalam satu hadis, yang hadis ini agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Rasulullah SAW menjelaskan mengenai salah satu doa yang hendaknya dibaca oleh seorang hamba indal hammi wal karbi, ketika hamba tersebut mengalami penyakit ham itu penyakit apa? Penyakit gundah, wal karbi, dan sedih. Karb itu lebih tinggi daripada hazan. Hazan itu sedih, karb ini lebih tinggi daripada sedih. Apa biasanya diterjemahkan? Duka. Ya, gundah dan kedukaan. Apa yang hendaknya seseorang baca ketika dia mengalami penyakit gundah dan duka? Ya. Mungkin kita sering dengar ada doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya. Namun doa ini adalah doa yang dibaca agar kita terlindung dari penyakit sedih dan gundah. Jadi kita minta perlindungan pada Allah agar tidak kena penyakit gundah dan sedih itu. Sekarang kalau penyakitnya sudah kena, apa yang harus kita lakukan? Maka dalam satu hadis yang panjang, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang hendaknya kita baca kalau kita sudah kena.
Kalau tadi kan minta perlindungan supaya nggak kena, ternyata kena gitu. Mungkin doanya kurang makbul ya, doanya kurang sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah. Doanya tidak di tempat yang istijabatul doa, atau tidak di waktu-waktu yang, atau mungkin ada penghalang-penghalang, kemudian doa kita dikabulkan. Akhirnya kenalah kita dengan penyakit gundah dan duka tadi. Ini penyakit berbahaya, Pak. Jangan kita remehkan ini. Orang kalau sudah kena penyakit gundah itu, waduh, udah hilang itu semangat hidupnya kan. Kita lihat ya, ham itu berbeda dengan hazan. Kalau hazan itu sedih atas sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan ham ini gundah, sedih atas sesuatu yang belum terjadi. Peristiwanya belum kejadian, tapi dia sudah sedih duluan. Itu gundah, itu namanya ham. Ya, peristiwanya belum kejadian. Dia belum dipecat dari perusahaannya, tapi udah sedih duluan gitu. Bisnisnya belum gagal, tapi dia sudah sedih duluan. Anaknya belum sakit, tapi dia sudah khawatir setiap hari. Ya, uangnya belum habis, tapi dia sudah sedih setiap hari. Nah, ini penyakit gundah ini. Ini sering dialami oleh banyak orang. Ya, terutama orang-orang yang jauh dari keimanan terhadap takdir Allah. Al-iman bil qada wal qadar. Ya. Kemudian ada lagi al-karb. Kalau al-karb ini sedih atas sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Dia kena musibah, ya. Mungkin orang tuanya wafat, mungkin anaknya sakit wafat, mungkin dia mengalami ya sakit, ya, buta matanya misalnya. Ini salah satu penyakit yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada seseorang yang apabila dia menerima penyakit ini dengan sabar, maka Allah janjikan kepadanya satu surga yang khusus, yaitu penyakit kebutaan mata. Jadi kita nggak bisa bayangkan ya bagaimana sulitnya seseorang apabila Allah cabut nikmat penglihatan. Ya. Nah, ini sedih dia ketika musibah sudah terjadi. Apa yang harus kita baca? Nabi SAW mengajarkan satu doa. Doanya ini agak panjang, nanti kalau mau dihafalkan saya bawakan nanti fotokopiannya besok ya. Bukan besok, pekan depan insyaallah. Nabi SAW mengajarkan satu doa. Allahumma inni abiduka banu abidika banu imaika. Nawasina biyadik. Madin fina hukmuk. Abdun fina qada'uk. Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-hambamu, putra dari hamba-hambamu yang lelaki, putra dari hamba-hambamu yang perempuan. Nawasina biyadik. Ubun-ubun kami ada di tanganmu. Madin fina hukmuk. Telah berlaku kepada kami seluruh hukum ketentuanmu. Abdun fina qada'uk. Adil bagi kami setiap keputusanmu. Nas'aluka Allahumma, ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah. Bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. Dengan nama yang kau sebutkan namamu itu dirimu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau dengan nama yang kau ajarkan kepada hamba pilihanmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau dengan nama yang kau turunkan dalam kitab sucimu. Au ista'tharta nafsaka fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama yang kau sembunyikan dalam pengetahuan gaib yang ada di sisimu. Jadi kita minta kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah, dengan seluruh al-asmaul husna, baik itu nama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran, nama Allah yang Allah turunkan kepada hamba pilihannya, baik nama-nama yang Allah sembunyikan dalam pengetahuan gaib di sisinya. Dengan seluruh asmaul husna itu kita minta kepada Allah. Apa permintaan kita? Antaj'al al-Qur'ana rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai musim bunga dalam hati kami. Wa nura sudurina, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam dada-dada kami. Wa jala'a ahzanina, jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihan kami. Wa dhahabahu mumina, jadikan Al-Quran sebagai penghalau kegundahan kami. Lihat Pak, Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa yang apabila kita mengalami penyakit gundah dan sedih, Nabi tidak mengajarkan kepada kita doa, ya Allah hilangkan gundah, tidak. Ya Allah hilangkan sedih, hilangkan musibah, tidak. Nabi tidak ajarkan doa seperti itu, tapi Nabi ajarkan kepada kita doa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita cinta terhadap Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai musim bunga dalam hati kami. Jadikan Al-Quran sebagai penerang dalam dada-dada kami. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami. Jadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihan dan kegalauan kami. Subhanallah. Jadi memang ini solusinya Pak. Solusi dari penyakit ya, psikis, penyakit jiwa. Dan Al-Quran diturunkan bukan hanya sebagai obat bagi penyakit jiwa, tapi juga sesungguhnya obat
bagi penyakit fisik. Ya. Syifa'u lima fis sudurin nas. Ya. Al-Quran diturunkan sebagai obat bagi jiwa kita. Dan bukan hanya obat bagi jiwa sesungguhnya, tapi juga obat bagi fisik. Oleh karena itu, ya, dalam sunnah Nabi SAW diajarkan kepada kita untuk membacakan ruqyah syar'iyyah, bacaan-bacaan ruqyah syar'iyyah yang berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah apabila kita mengalami penyakit. Ya, ini kadang kita kalau lagi sakit lupa ini baca bacaan yang diajarkan oleh Nabi. Sakit kepala, cari Panadol. Ini menyebut merek obat, nggak boleh. Ya, kita cari obat gitu. Sakit kita cari dokter. Kita lupa dengan Al-Quran. Ya, harusnya apa? Ya baca dulu lah. Ya, baca Al-Fatihah kan, boleh kan? Baca Al-Fatihah. Bismillah. Baca. Yuk. Kemudian minum. Gak usah nyari kiai Pak, kita aja Pak baca Pak. Repot nanti. Lama lagi kita nyari. Oh, kita cari orang pinter ini supaya nggak usah. Ya, udah kita aja baca. Ini bagian dari upaya kita untuk mengobati diri kita dengan Al-Quran tadi. Ya. Jadi bukan hanya penyakit psikis sebetulnya, tapi juga penyakit fisik. Yang lebih utama penyakit psikis, penyakit kejiwaan. Ya, penyakit kejiwaan. Kita kalau ngomong soal penyakit kejiwaan, dalam bayangan kita gila aja, padahal enggak Pak. Ya. Dalam penelitian itu, saya pernah baca itu penelitian beberapa tahun yang lalu. Itu ternyata Pak, 7 dari 10 orang yang diteliti itu oleh para ahli kejiwaan di Universitas Indonesia kalau saya tidak keliru, 7 dari 10 orang itu mengalami gangguan kejiwaan. Baik yang tingkatnya rendah sampai yang tingkatnya tinggi. Jadi kita mungkin ada berapa orang nih? Ya, ada 100 lah ya, 70 diantaranya punya penyakit jiwa sebetulnya. Cuma ya gak ngaku aja. Nah, obat dari gangguan kejiwaan kita itu apa Pak? Al-Quran. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini, ya, kajian kita membahas kitab tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ini sebagai bagian dari upaya kita agar kita makin dekat dengan Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu, ikhwani al-ahibba, kita sudah membahas mengenai muqaddimah, pendahuluan dari tafsir Ibnu Katsir. Ya, dalam muqaddimahnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan ada beberapa perkara-perkara penting yang hendaknya diketahui oleh seseorang yang ingin mempelajari ulumul Quran, mempelajari ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang pertama, kemarin sudah kita bahas keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau membuka kitabnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memulai Al-Quran dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Memulainya dengan surat Al-Fatihah. Yang di dalam surat Al-Fatihah terdapat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan di muqaddimah tersebut pembahasan mengenai perintah untuk mentadabburi Al-Quran, untuk merenungkan Al-Quran. Ya, perintah untuk kita bersungguh-sungguh belajar Al-Quran. Ya. Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, pernah berkata, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan berkatalah ar-rasul, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan." Apa yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran? Kata para ulama tafsir termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran adalah tidak mau membacanya. Yang kedua, tidak mau menghafalnya. Yang ketiga, tidak mau memahaminya. Yang keempat, tidak mau mendengarkannya. Jadi kalau di mobil itu, di kendaraan ada pilihan, ini kaset dangdut, ini kaset lagu-lagu, kaset musik, ini ada Al-Quran gitu. Dia nggak mau pilih Quran gitu. Ini ciri bahwa dia sudah mahjura, sudah meninggalkan Al-Quran. Ya. Kalau ada Al-Quran disetel, mati. Saya nggak mau dengar. Nggak mau dia dengarkan Al-Quran. Nggak nyaman gitu dirinya itu dengan mendengarkan Al-Quran. Nah, ini ciri orang yang sudah jauh dari Al-Quran.
kemudian tidak mau memahaminya. Ya, kemudian tentu saja yang terakhir adalah dia tidak mau mengamalkan Al-Quran. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran atau sesungguhnya hati mereka telah terkunci? Kemudian yang ketiga, beliau menuliskan dalam mukaddimahnya mengenai usul tafsir, mengenai pokok-pokok dalam ilmu tafsir, bagaimana caranya menafsirkan Al-Quran. Ini kemarin sudah kita bahas, ya. Dia sebutkan ada 3 cara menafsirkan Al-Quran, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran yang lain. Ya. Jadi apabila kita tidak memahami makna satu kata dalam Al-Quran, carilah penjelasan mengenai makna kata tersebut dalam ayat yang lain. Ya, misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa yang dimaksud dengan alladzina an'amta 'alaihim? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya, alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya. Surat Al-Fatihah kita baca, ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Maka yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka itu bukan orang kaya, Pak. Bukan orang yang hartanya banyak, bukan orang yang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, bukan. Bukan orang yang gelarnya panjang itu, bukan. Tapi orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, siapa mereka? 4 golongan, 4 kelompok. Yang pertama para nabi. Yang kedua siddiqin, orang-orang jujur. Lihat Pak, betapa tingginya kedudukan orang-orang jujur sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan orang jujur itu sesudah para nabi kedudukannya. Makanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Yang gelarnya adalah As-Siddiq, yang jujur. Karena itu orang beriman itu harusnya punya sifat ini, jujur. Aku iman tapi enggak jujur, ini pertanyakan keimanannya. Dan nabiyyin wasiddiqin yang kedua. Ini orang yang diberi nikmat Allah. Kemudian yang ketiga wasyuhada, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid luar biasa. Para syuhada ini adalah orang-orang yang rela menggadaikan segala yang dimilikinya. Jangankan harta, nyawa pun rela ia gadaikan untuk membela agama Allah. Untuk meraih apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang beriman, mau enggak aku beritahukan kepada kalian satu perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Kemudian yang keempat siapa? Wassalihin, orang-orang saleh. Ya. Nabi, kita nggak bisa jadi nabi ya. Siddiq, bisa nggak kita jadi orang jujur Pak? Bisa nggak? Ada yang nggak pernah dusta sepanjang hidupnya? Nggak ada ya. Repot juga, susah gitu. Syuhada, ini juga, ya masih ada harapan, tapi rasanya sulit juga. Karena ini berdasarkan apa namanya? Berdasarkan takdir Allah ini kita nggak bisa. Ada orang ya, yang setiap pertempuran melawan musuh-musuh Allah, dia selalu berada di barisan terdepan. Dia rindu mati syahid, tapi akhirnya Allah takdirkan dia tidak mati syahid. Jadi ini memang nikmat yang Allah berikan pada orang dia. Ya. Panglima terbesar dalam sejarah umat manusia, bukan cuma sejarah Islam, Pak, dalam sejarah umat manusia. Siapa dia? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Saifullah. Ya. Beliau melewati sekian puluh pertempuran. Ketika beliau dimakamkan, tubuhnya itu ya terdapat bekas ratusan anak panah, ratusan tebasan pedang. Ya. Tapi kemudian beliau matinya di mana? Beliau wafat. Wafatnya di tempat tidur. Tidak wafat di medan pertempuran. Beliau songsong pertempuran dengan gagah berani, tapi ternyata Allah tidak takdirkan dia menjadi syuhada. Jadi memang ini tergantung rezeki dari Allah. Yang paling mungkin untuk kita kejar ini wassalihin, orang-orang saleh. Ya, ini yang paling mungkin untuk kita kejar.
Kita berusaha untuk menjadi orang-orang saleh. Oleh karena itu kita dekatilah ciri-ciri orang-orang yang saleh, Pak. Bagaimana ciri-ciri orang yang saleh itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum." Hendaknya kalian biasa qiyamul lail. Bangun tengah malam, laksanakan salat malam. Itu apa? Fa innahu da'bus salihin min qablikum, karena itu tradisi orang saleh sebelum kalian. Kita ngaku ingin jadi orang saleh, tapi malamnya begadang nonton bola, nggak ingat salat malam. Ya. Malamnya habis itu untuk tidur, untuk yang lain-lain kita tidak laksanakan salat malam. Ya. Ini satu contoh bagaimana satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang bentuk yang kedua, metode yang kedua adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan As-Sunnah. Dan ini juga banyak sekali contohnya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk salat, tapi di Al-Quran tidak ada petunjuk bagaimana cara salatnya. Maka Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maka yang paling sulit adalah orang-orang yang ingkar sunnah. Orang-orang yang ingkar sunnah, orang-orang yang menolak sunnah. Ini sulit dia mengamalkan Islam bagaimana? Salatnya bagaimana dia? Dia nggak mau terima sunnah, dia nggak mau terima hadis Nabi SAW. Ada nggak kelompok seperti ini, Pak? Ada, Pak. Dan kelompok seperti ini sudah diprediksi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada satu asar. Ya, Umar bin Khattab pernah mengatakan, nanti kalian akan ketemu dengan orang-orang yang berkata, berikan kepada kami Al-Quran dan tinggalkan sunnah. Umar bin Khattab sudah prediksi. Dan ternyata ada kelompok itu sampai hari ini, Pak. Kelompok-kelompok ingkar sunnah itu. Yang mengingkari sunnah. Ya, dia nggak mau terima sunnah. Ya, ada yang mengingkari secara totalitas, ada yang mengingkari sebagian. Ada yang mengingkari sebagian, ya. Kalau yang mengingkari totalitas, ya, apa namanya? Mungkin sering kita lihat itu di pom bensin di ATM berapa tahun yang lalu saya sudah pernah sampaikan itu. Dan ini sudah diketahui oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya MUI Provinsi DKI Jakarta itu sudah mengetahui ini, sehingga kemudian pernah ada surat edaran untuk mewaspadai orang-orang yang suka bagi-bagi amplop, kemudian ada buku kecil, ya, di pom bensin di ATM mereka sering itu bagi-bagikan amplop dan buku kecil yang biasanya buku kecilnya itu judulnya kabar gembira untuk orang beriman, kemudian cara sholat orang beriman. Yang kalau kita lihat buku kecil itu, Pak, ya, itu isinya terjemahan Quran semua. Nggak ada satupun hadis dikutip di buku itu. Sekretariatnya Cibubur gitu. Ini saya apa? Sekretariat Cibubur. Udah didatengin, santernin itu, ternyata alamatnya palsu. Nah, ini kelompok ingkar sunnah. Hidup lagi ya akhir-akhir ini. Mereka menolak sunnah secara totalitas. Ada lagi yang menolak sunnah secara sebagian. Ya. Jadi ada hadis-hadis yang dia nggak paham, dia anggap ini hadis bertentangan dengan akal sehat. Padahal sebetulnya bukan bertentangan dengan akal sehat. Akal dia saja yang tidak sampai memahami hadis itu, dan kemudian akhirnya hadis-hadis itu dia tolak. Misalnya apa? Ada orang yang menolak hadis yang menjelaskan Nabi SAW memerintahkan pada kita kalau ada lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkanlah lalat tersebut dan kemudian dibuang. Nah, dia tolak ini hadis bertentangan dengan akal sehat. Padahal ternyata betul apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dalam satu sayap lalat tersebut ada penyakitnya, dan di sayap yang lain ada obatnya. Dan engkau tidak tahu mana yang ada penyakit, mana ada obatnya. Oleh karena itu suruh celupkan. Ada orang yang menolak hadis ini dan kemudian menyebutkan ini hadis ini, ya, nggak boleh kita amalkan. Ya. Dan lain-lain orang-orang yang menolak sebagian sunnah. Itu ada tafsir yang ketiga adalah menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi, terutama tokoh-tokoh dan ulama-ulama dari kalangan para sahabat Nabi Ridwanullah. Nah, sekarang pembahasan kita malam hari ini yang keempat. Bagaimana sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat. Kisah-kisah Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang diceritakan oleh Ahlul Kitab, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani dalam kitab-kitab suci mereka. Maka apa sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat itu? Nabi SAW pernah bersabda, ini hadisnya yang ada di bawah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah."
sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wala haraj. Dan beritakanlah, kabarkanlah ya, dari Bani Israel wala haraj, dan jangan berlebihan. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, dan barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah kedudukannya nanti di neraka, tempatnya nanti di neraka. Jadi hadis ini ada tiga bagian ya. Ada tiga bagian. Yang pertama, balighu anni walau ayah. Ini mungkin yang populer di tengah-tengah kita. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ya, Nabi SAW menyuruh kita untuk berdakwah. Meskipun satu ayat sampaikan. Ya, balighu anni walau ayah. Kemudian bagian yang kedua, wa hadithu an bani Israil. Ya, sampaikanlah dari Bani Israel, riwayat dari orang-orang Israel, wala haraj, dan itu tidak berdosa. Ya. Wa man kadzaba alayya, ini bagian yang kedua. Kemudian bagian yang ketiga, ini peringatan dari Nabi SAW. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siap-siaplah kedudukannya nanti di neraka. Tak boleh kita menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Nabi SAW, ya, padahal kita tahu bahwa itu tidak benar. Ini satu rangkaian, Pak. Ini satu rangkaian. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin berdakwahlah dengan ayat yang pertama, meskipun cuma satu. Kemudian kita boleh menceritakan kisah-kisah dari Bani Israel, boleh. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdakwah, kita harus pastikan yang kita dakwahkan itu bersumber dari Nabi SAW, dan itu bukan sesuatu yang dusta atas nama Nabi SAW. Ya, kalau kita menyampaikan satu hadis, ya, harus jelas. Ini hadis kedudukannya apa? Sahih, hasan, dhaif, atau bagaimana? Oh, ini hadis Nabi. Oh, Nabi pernah. Apalagi sekarang zamannya broadcast itu. Nabi SAW pernah bersabda begini. Padahal ternyata enggak gitu. Banyak hadis-hadis palsu, hadis-hadis ya, yang enggak ada dasarnya gitulah, aslalahu, itu sering kali beredar. Ya. Nah, ini kita perlu hati-hati. Nah, di penggalan hadis ini kata Nabi SAW, kita diperbolehkan untuk menceritakan dari Bani Israel. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ketika meriwayatkan hadis ini, beliau mengamalkan. Bagaimana bentuk pengamalannya? Kata Imam Lukatsir rahimahullah ta'ala, ketika beliau memenangkan perang di Yarmuk. Yarmuk itu wilayah sekarang Yordan itu. Yang wilayah Yordan itu masuk wilayah Syam. Yang dahulu Syam ini merupakan bagian dari Imperium Romawi Timur, ya, kerajaan Bizantium. Ya. Agamanya apa mereka? Nasrani. Ya. Ketika dikuasai itu wilayah Syam oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Abdullah bin Amr bin As pernah mendapatkan 2 peti yang berisi kitab-kitab Bani Israel. Ya, ada cerita-cerita Bani Israel. Sebanyak 2 peti. Dan 2 peti itu kemudian dibacakan. Ya. Diceritakan isinya oleh Abdullah bin Amr bin As. Karena beliau mengamalkan hadis ini. Ya. Imam Lukatsir rahimahullah ta'ala kemudian memperinci apa yang seharusnya kita lakukan terhadap kisah Israiliyat. Yang pertama, kalau kisah tersebut kita ketahui bahwa dia adalah kisah yang sahih, kisah yang benar. Bagaimana tahunya itu kisah benar? Kita tahunya dia sesuai dengan Al-Quran, maka wajib kita terima. Contohnya apa? Contohnya, misalnya dalam kisah Israiliyat disebutkan Nabi Ibrahim memiliki anak, namanya Ismail dan Ishak. Itu ada di kitab-kitab suci mereka. Dan itu juga ada dalam Al-Quran. Maka ini berarti kisah yang benar. Maka wajib kita terima. Paham, Pak? Ya. Yang kedua, kalau riwayat tersebut kita ketahui kedustaannya. Bagaimana tahu itu dusta? Tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita tolak. Misalnya apa? Misalnya dalam kitab suci mereka disebutkan ada seorang nabi yang pernah melakukan zina. Ya. Zina dengan anak kandungnya sendiri, dengan putrinya sendiri. Waliyahudillah. Itu dalam kitab suci mereka disebutkan begitu. Nabi Lut alaihissalam itu pernah berzina dengan putri kandungnya sendiri.
Maka jelas ini bertentangan dengan Al-Quran dan wajib kita tolak, nggak boleh kita yakini. Atau kisah Nabi Daud pernah minum khamr sampai telanjang-telanjang. Ini kisah dusta, Pak, kisah dusta ya. Ada dalam kitab suci mereka dan wajib untuk kemudian kita tolak. Yang ketiga, kalau riwayat tersebut, kisah tersebut tidak kita ketahui kesahihannya dan kedustaannya, maka tidak kita terima dan tidak pula kita tolak. Inilah yang boleh untuk diceritakan. Boleh kita ceritakan, tapi tidak kita pastikan ini benar, tidak boleh kita yakini kebenarannya, dan tidak boleh kita tolak. Nggak apa-apa diceritakan, silakan. Misalnya apa? Misalnya mengenai Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi punya anjing. Anjingnya ini namanya siapa? Ashabul Kahfinya itu orang-orangnya namanya siapa? 7 orang itu namanya siapa saja? Maka itu ada di kitab suci mereka dan ya tidak boleh kita tolak dan tidak boleh kita terima. Ya sudah kita biarkan saja. Ya. Karena tidak ada juga dalam Al-Qur'an. Ya, atau mengenai tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkatnya Nabi Musa ini terbuat dari kayu pohon apa? Itu nggak dijelaskan, tapi ada dijelaskan dalam kitab suci mereka. Nah, ini boleh kita ceritakan tapi tidak boleh kita terima, kita imani betul gitu dan tidak boleh kita tolak. Demikian ya. Ini sikap kita terhadap kisah-kisah Israiliyat. Kemudian yang kelima, ada penjelasan mengenai tercelaknya menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu. Ya. Ra'yu itu apa? Pikiran. Dia baca sendiri, dia renungkan sendiri, kemudian dia simpulkan sendiri. Wah, ini bahaya, Pak. Gak boleh. Ini tidak ilmiah. Kalau ada orang nulis kitab tafsir gitu dengan ra'yu itu, maka tidak ilmiah. Tidak sesuai dengan standar bahwa dia merupakan kitab tafsir. Meskipun ditulis di bukunya tafsir ya. Tapi kalau kita lihat, kita baca, ini kok pikiran dia semua itu. Ya, nggak bisa kita sebut dia sebagai kitab tafsir. Ya. Kita harus khawatir dengan apa yang diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala fil Qur'an bi ra'yihi." Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pikirannya, au bima la ya'lamu, atau dengan apa yang dia tidak tahu, dia enggak punya ilmunya. Kemudian dia karang-karang sendiri, ini kayaknya begini, ini kemungkinan. Itu enggak boleh itu. Fal yatabawwa, maka kata Nabi SAW, siap-siaplah maq'adahu minan nar, tempat duduknya nanti di neraka. Oleh karena itu, kita dapati banyak sekali kisah bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka tidak tahu akan makna satu kata dalam Al-Quran, mereka kemudian diam. Mereka enggak apa istilahnya itu? Enggak sok tahu gitu. Enggak ngarang-ngarang gitu. Enggak kayaknya begini, menurut saya begini, enggak. Mereka diam. Ya. Misalnya disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya pernah membaca Al-Qur'an di atas mimbarnya. Wa fakihatan wa abba. Dalam surat Abasa ya. Dalam surat Abasa, wa fakihata wa abba. Ya. Fakihah artinya buah-buahan, abba artinya rumput-rumputan. Ya. Lantas Umar bin Khattab sesudah membacakan ayat itu, beliau bertanya, fakihah, kalau buah kita tahu, sedangkan abba kita tidak tahu. Abba itu apa abba? Ya, maka para sahabat yang lain, ya, Maka Umar bin Khattab kemudian berkata, ini adalah takalluf, sesuatu yang memberatkan diri sendiri, wahai Umar. Jadi nggak perlulah kita nanya-nanya abba itu apa. Ya. Hal ini dibawakan kepada makna bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin mengungkapkan ilmu tentang apa itu abba. Ya. Bagaimana secara realnya abba itu apa? Ya. Padahal abba itu ya sudah jelas lah. Abba itu adalah segala tanaman yang merambat di tanah. Itu abba. Ya. Jadi nggak perlu diselidiki lagi abba ini jenis seperti apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ambatna fiha habba
wa 'inaban wa qadba. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu baik dalam bentuk anggur maupun sayur-sayuran. Jadi setiap yang merambat di tanah itu disebut abba. Ya, baik itu anggur kan merambat Pak ya. Sayur-sayuran kalau dia merambat maka disebut abba semuanya. Jadi Umar bin Khattab pernah mencela dirinya sendiri karena Umar bin Khattab pernah ingin tahu apa itu abba. Dan kemudian dia diam. Demikian juga Abdullah bin Abbas ya, pernah ditanya mengenai makna fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddun. Maka Abdullah bin Abbas ya, ditanya satu hari yang kadarnya 1000 tahun itu maksudnya apa? Maka kata Abdullah bin Abbas, itu adalah 2 hari yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya dan Allah lebih mengetahui tentang keduanya. Ibnu Abbas kemudian tidak merinci pembicaraan tentang itu karena beliau tidak suka membicarakan apa yang beliau tidak ketahui tentang kitabullah. Jadi dalam Al-Quran disebutkan satu hari itu 1000 tahun, ya sudah 1000 tahun. Tak usah dirinci 1000 tahunnya itu berarti 1000 tahun hitungan manusia atau 1000 tahun cahaya atau 1000 tahun apa itu gak mau dirinci. Di Al-Quran disebutkan sehari 1000 tahun ya sudah. Abdullah bin Abbas tidak memperinci itu. Beliau tidak suka berbicara atas sesuatu yang beliau tidak punya ilmunya. Nah ini lihat Pak, ya, bagaimana para sahabat dahulu hati-hati berbicara tentang sesuatu yang tidak beliau ketahui ilmunya, ya. Sedangkan kita hari ini seringkali sok tahu gitu. Ya. Oh kayaknya begini, kemungkinan begini. Ya. Kalau tidak tahu ya sudah, jawab saja tidak tahu. Imam Malik rahimahullah ta'ala itu pernah ditanya mengenai 100 persoalan dan beliau hanya jawab satu. Sedangkan 99 yang lainnya beliau jawab tidak tahu. Itu Imam Malik. Kita dikasih 100 pertanyaan yang dijawab 120. Lebih malah. Jawabannya kemana-mana. Nah ini nggak boleh ya. Sekali lagi tidak boleh kita menafsirkan ayat Al-Quran dengan pikiran kita. Kemudian yang berikutnya, Imam Al-Kathir menjelaskan mengenai perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Ini mohon maaf saya belum terjemahkan ini. Surat Makkiyah secara sederhana adalah surat-surat yang diturunkan di kota Mekkah. Ya. Sebelum hijrah. Sedangkan surat Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah sesudah hijrah. Nabi SAW kan pernah ke Mekkah sesudah hijrah. Pernah nggak? Pernah, ketika Fathul Mekkah. Nah, surat atau ayat yang turun di Mekkah sesudah hijrah itu masuknya Makkiyah atau Madaniyah? Masuknya Madaniyah. Meskipun dia turun di Mekkah. Ya. Masuknya Madaniyah. Ya. Qala Abu Bakar Ibn al-Anbari haddatsana Ismail bin Ishaq al-Qadi haddatsana Hajjaj bin Munhal haddatsana Hammam an Qatadah qala ya nazala fil Madinati minal Qur'an, yang turun di Madinah dari Al-Qur'an adalah surat Al-Baqarah yang pertama, kemudian wa Alu Imran, kemudian An-Nisa wal Maidah wa Bara'ah ini surat At-Taubah, wal Ra'd surat Ar-Ra'd, wan Nahlu An-Nahl, wal Hajj surat Al-Hajj, wal Nur wal Ahzab wa Muhammad wal Fath wal Hujurat wal Rahman wal Hadid wal Mujadilah atau Mujadalah wal Hashr wal Mumtahanah wal Saf wal Jumu'ah wal Munafiqun wal Taghabun wal Talaq wa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrim, maksudnya surat At-Tahrim, ila ra'sil ashar, sampai 10 ayat dari surat At-Tahrim. Jadi bawahnya itu Makkiyah. Wa idza zulzilat, ya, dan juga surat idza zulzilatil ardu zilzalah. Wa idza jaa nasrullah, itu juga Madaniyah. Meskipun turunnya di Mekkah itu idza jaa nasrullah, ya. Haula'i surah nuzilat bil Madinah. Semua surat-surat itu diturunkan di Madinah. Wasairu suwar di Makkah. Sedangkan surat-surat yang lain itu diturunkannya di Mekkah. Jadi ini Imam Qatadah menjelaskan mengenai pembagian dari surat Madaniyah dan surat Makkiyah. Surat-surat yang tadi disebutkan adalah surat Madaniyah, sedangkan surat-surat yang lain adalah surat Makkiyah. Di antara surat-surat 114 surat dalam Al-Quran, ada satu surat yang turunnya 2 kali. Disebutkan oleh sebagian ulama. Surat apa itu? Surat Al-Fatihah.
Surat Al-Fatihah itu pernah turun di Makkah dan kemudian turun lagi di Madinah. Makanya salah satu nama dari surat Al-Fatihah itu adalah As-Sab'u Al-Mathani. 7 ayat yang berulang. Ya. 7 ayat yang berulang ini maknanya 7 ayat yang kita baca berulang-ulang kali dalam salat. Dan ada makna berikutnya, 7 ayat yang berulang kali turunnya. Jadi pernah turun di Makkah, pernah turun pula di Madinah. Tapi dia dikelompokkan sebagai surat Makkiyah. Kemudian ini lagi yang menarik Pak. Imam Luqati rahimahullah ta'ala mengumpulkan riwayat-riwayat yang menjelaskan mengenai berapa jumlah surat, berapa jumlah ayat, berapa jumlah kata, dan berapa jumlah huruf dalam Al-Quran. Ya. Jumlah surat seluruhnya sepakat, jumlah surat dalam Al-Quran adalah 114 surat. Jumlah ayat seluruhnya sepakat 6.000 lebih. 6.000 lebih. Lebihnya berapa? Nah, ini ada yang enggak. Ini ada perselisihan gitu. Ada yang berpendapat 6.000 lebihnya adalah 204. 6.204. Ada yang berpendapat 6.000 lebihnya 14. Ada yang berpendapat 6.219. Ada yang berpendapat 6.225. Ada yang berpendapat 6.226. Ada yang berpendapat 6.236. Mengapa bisa berbeda-beda seperti ini? Mengapa? Karena zaman dahulu Al-Quran itu lebih banyak dihafal, bukan ditulis. Lebih banyak dihafal. Para sahabat lebih banyak hafal daripada menulis. Dan ketika menghafal, mereka berselisih mengenai apakah ayat ini rangkaian satu ayat, ataukah dia dipecah menjadi 2 ayat. Ya, jadi ada perselisihan ini. Satu ayat yang panjang ini, apakah 2 ayat, apakah 1 ayat. Ya. Jadi ada perselisihan di situ. Tapi yang menakjubkan Pak, seluruh ulama sepakat bahwa jumlah kata dalam Al-Quran adalah 7.439 kata. Jadi jumlah ayatnya bisa berbeda-beda pendapat, tapi katanya semuanya sepakat, jumlah katanya 7.439 kata. Kalau nggak percaya, hitung sendiri. Masya Allah. Dan yang menakjubkan lagi, perbedaan pendapat mengenai jumlah hurufnya hanya ada 3 perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat jumlah hurufnya 321.180, ada yang berpendapat 323.015 huruf, ada yang berpendapat 340.740 huruf. Jadi dihitung itu sampai per huruf. Kenapa dihitung per huruf? Karena pahala kita saat membaca Al-Quran adalah per huruf. Ya kan? Pahala kita ketika kita membaca Al-Quran adalah per huruf. Setiap huruf pahalanya 10 kebaikan. Ya. Baik, sampai sini dulu ya, bagian ke-7. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas dua bab lagi dari muqaddimah tafsir Al-Quran, yaitu mengenai pembagian Al-Quran dan mengenai, bukan 2 ya, 3 lagi kira-kira. Ini juga menarik ini, mengenai pembagian Al-Quran, kemudian mengenai makna surat, ayat, dan kalimah, dan apakah ada kata-kata a'jam, kata-kata non-Arab dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan semangat pada kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk membacanya, untuk mempelajarinya, untuk menghafalkannya, dan tentu saja untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul 'alim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.